warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Program Makanan Bergizi Gratis bagi Sekolah dan Wilayah yang Belum Terlaksana. Adapun anggota kelompok yang ikut berkontribusi dalam proyek ini, yang pertama, saya sendiri Alia Zara Maulana dengan NIM 2023-31300 dan rekan-rekan saya. Saya Samuel Anugrah Sulen Siombing dengan NIM 2023-31006. Saya Muhammad Sadi Ishak dengan NIM 2023-31185. Dan saya Sekani Syumira dengan NIM 2023-31287. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian pertama, itu latar belakang. Oke, mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang sering kita temui di sekitar kita. Di banyak daerah Indonesia, masih banyak anak-anak usia sekolah yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong atau hanya mengonsumsi makanan seadanya. Ini bukan hanya masalah kecil, dampaknya sangat besar. Bayangkan, sekitar 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar. Hal ini bertambah buruk pada konsentrasi mereka di kelas. Motivasi belajar mereka juga menurun, dan tentu saja menghambat prestasi akademik mereka. Lebih jauh lagi, masalah ini berkontribusi pada isu gizi buruk dan stunting di kalangan anak-anak. Jadi kondisi ini sangat relevan dengan salah satu tujuan utama Sustainable Development Goals, yaitu SDG 2 yang bertemakan Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Jadi program makanan bergizi gratis ini yang diinisiasi pemerintah hadir sebagai jawaban untuk masalah ini. Bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak di sekolah. Program ini juga secara langsung berkontribusi pada upaya mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Namun, implementasi program ini di lapangan tidaklah mudah. Kami menemukan bahwa masih banyak wilayah dan sekolah yang belum menerima manfaat dari program MBG karena berbagai kendala, seperti keterbatasan distribusi, kurangnya data yang akurat, dan lemahnya sistem pelaporan serta monitoring. Ini adalah celah yang sangat krusial, di mana niat baik pemerintah terhambat oleh masalah teknis di lapangan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah yang Samuel jelaskan, kami membangun sebuah database yang terstruktur dengan baik. Mari kita lihat struktur utamanya melalui Entity Relationship Diagram atau RD kami. Database kami terdiri dari 5 tabel utama yang saling terhubung. Tabel pertama itu tabel sekolah. Ini adalah tabel inti yang menyimpan informasi dasar setiap sekolah, seperti nama sekolah, alamat lengkap, kecamatan, kota, dan jumlah siswa. Ini adalah data identitas penting untuk melacak lokasi program. Yang kedua adalah tabel prioritas sekolah. Tabel ini berisi data mengenai tingkat prioritas suatu sekolah untuk menerima bantuan, berdasarkan skor ekonomi siswa dan skor lokasi. Relasinya dengan tabel sekolah adalah one to many, adalah artinya satu sekolah bisa memiliki satu atau lebih entry prioritas. Misalnya untuk perubahan prioritas, namun satu entry prioritas hanya untuk satu sekolah tertentu. Yang kedua adalah tabel akses lokasi. Tabel ini sangat penting untuk memahami tantangan distribusi. Di sini kami mencatat kondisi jalan menuju sekolah, perkiraan waktu tempuh terjauh, dan ketersediaan kendaraan umum. Relasinya juga one to many dengan tabel sekolah, memungkinkan pencatatan beberapa kondisi akses atau data historis. Yang ketiga, tabel program MBG. Ini adalah tabel operasional yang tercatat setiap terlaksana program makanan bergizi di sekolah. Kami menyimpan tanggal pelaksanaan, status program seperti belum terlaksana atau terlaksana dan dalam proses, catatan tambahan, dan juga ID vendor yang terlibat. Tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel sekolah, karena satu sekolah dapat menjadi target untuk banyak program yang terlaksana secara berkala. Yang keempat adalah tabel vendor. Terakhir, tabel ini berisi informasi tentang penyediaan makanan, termaksud nama vendor, kontak, kapasitas produksi, dan rating kinerja mereka. Relasi dengan tabel program MBG adalah one to many, yang berarti satu vendor dapat melayani banyak program MBG. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksekusi query demo. Sekarang mari kita demonstrasikan bagaimana database kami bekerja melalui query-query SQL yang telah kami rancang. Query pertama kami itu bernama
daftar sekolah dengan prioritas tinggi yang belum terlaksanakan programnya. Dan mengapa? Berdasarkan kondisi jalan dan ketiadaan kendaraan umum, serta potensi vendor terdekat, tujuan dari query ini sangat spesifik. Kami ingin mengidentifikasi sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan bantuan atau prioritas tinggi. Tetapi programnya belum juga berjalan. Lebih dari itu, kami ingin tahu mengapa program belum terlaksana dengan fokus pada masalah aksesibilitas seperti kondisi jalan yang buruk dan tidak adanya kendaraan umum. Query ini juga akan merekomendasikan vendor dengan rating tertinggi di kota yang sama sebagai potensi penyediaan terdekat. Dari hasil query ini, kita bisa melihat data yang sangat informatif. Contohnya untuk kota Mataram, Palu, Merauke, dan Manado. Kita melihat bahwa mereka memiliki kondisi jalan buruk dan kendaraan umum nol atau tidak tersedia. Ini mengindikasikan kesulitan akses yang menjadi alasan utama program belum terlaksana. Yang menariknya, kita juga mendapatkan rata-rata skor prioritas grup yang sangat tinggi, bahkan mencapai 189 untuk Mataram, menegaskan bahwa sekolah-sekolah di sana memang sangat membutuhkan. Di samping itu, sistem langsung menampilkan Dapur Sehat Mataram atau Pusat Gizi Palu. Sebagai vendor dengan rating tertinggi di kota tersebut, memberikan data konkret untuk perencanaan logistik selanjutnya. Selanjutnya ada query kedua berjudul analisis distribusi program berdasarkan status pelaksanaan, kota, dan dampaknya terhadap sekolah prioritas. Query ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana program MBG terdistribusi. Kami tidak hanya melihat status pelaksanaan, tetapi juga mengkategorikan kota secara dinamis berdasarkan jumlah sekolah yang dilayani dan melihat rata-rata skor prioritas sekolah dalam setiap kategorinya. Ini membantu kami memahami dampak program di berbagai jenis kota dan mengidentifikasi pola. Mari kita analisis hasilnya. Kita bisa melihat bagaimana Makassar memiliki program yang sudah terlaksana dan dalam proses, dengan rata-rata skor prioritas sekitar 133. Namun, perhatikan Manado dan Mataram yang masih memiliki program belum terlaksana, dengan rata-rata skor prioritas yang jauh lebih tinggi, yaitu 170 dan 189. Ini menegaskan bahwa meski ada program yang sudah berjalan, fokus perlu dialihkan ke wilayah dengan prioritas lebih tinggi yang masih tertinggal. Pengkategorian kota menjadi kota lain juga membantu melihat pola umum distribusi di luar kota-kota besar yang mungkin sudah mapan. Terakhir yaitu query ketiga. Query ketiga ini adalah perbandingan efisiensi vendor berdasarkan waktu tempuh terjauh dan rating vendor untuk program yang sudah terlaksana. Query ini sangat penting untuk evaluasi mitra. Kami tidak hanya mengandalkan rating vendor semata, tetapi juga mempertimbangkan seberapa sulit lokasi sekolah yang mereka layani berdasarkan waktu tempuh terjauh. Kami menghitung skor efisiensi khusus yang memberikan bobot lebih pada vendor yang mampu melayani lokasi yang lebih menantang. Dari hasil query ini, kita bisa melihat perbandingan yang lebih adil sebagai contoh catering Harapan Kendari. Mungkin memiliki rating 4,3, tetapi karena melayani sekolah dengan waktu tempuh terjauh yang tinggi, skor efisiensinya mencapai 8,95. Bandingkan dengan vendor lain yang mungkin ratingnya lebih rendah tapi skor efisiensinya tinggi. Karena berhasil menjangkau lokasi sulit, ini memberikan insight berharga untuk mengidentifikasi vendor mana yang paling efektif dan dapat diandalkan. Terutama untuk distribusi ke daerah terpencil, dengan data ini pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih mitra pelaksanaan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Oke, baik. Kesimpulannya adalah setelah kita melihat bagaimana database kami bekerja, mari kita soroti kembali bagaimana proyek ini selaras dengan Sustainable Development Goals dan berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Fokus utama proyek kami adalah pada SDG 2, tanpa kelaparan atau zero hunger, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Sistem monitoring ini secara langsung mendukung tujuan ini dengan memastikan program makanan bergizi gratis dapat menjangkau sekolah dan wilayah yang paling membutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan gizi, yang dimana program MBG dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian anak-anak, mengurangi angka stunting, serta mendorong kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang ditekankan oleh
Profesor Dr. Tria Astika EPSKM MKM, makanan bergizi gratis mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, asalkan sesuai standar gizi seimbang. Lebih dari sekedar statistik, proyek ini berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas dengan mendorong kebijakan berbasis data. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang memberikan makanan, ini tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Indonesia, generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan memiliki kesempatan yang lebih adil. Oke, mungkin sekian dari pemaparan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.